terkait dengan Bahar bin Smith. Ya. Bahar bin Smith. Nah, Smith itu sebenarnya dalam bahasa Arab mereka disebut dengan Sumaid. Sumaid ya. Jadi di Indonesia jadinya Smith. Payah mungkin semua Smith aja lah udah gitu. Smith. Ya. Benar. Bahar bin Smith itu adalah zuriat Rasulullah. Dan dia juga sering dipanggil dengan panggilan Habib, terutama oleh para pengikutnya, gitu kan. Tetapi kita harus jujur juga terhadap fakta bagaimana sosok Bahar bin Smith ini. Kita lihat video-video ceramah-ceramah Bahar bin Smith ini, kita dengar memang sangat provokatif. Saudara-saudara, pejabat kita sekarang butuh sama rakyat kalau ada maunya. Betul kan? Betul kan? Jokowi contoh, nggak tahu kenapa sih lagi sensi sama Jokowi saya. Gara-gara dia kasih kelonggaran buat PKI, makanya sensi saya. Sebelumnya saya nggak pernah usik-usik dia. Dulu zaman SBY saya usik SBY. Karena apa? Membebaskan Ahmadiyah. Lah ini lagi Jokowi kerempeng satu ini. PKI yang bunuh tentara, yang bunuh ulama, mau dikasih kelonggaran hidup di sini, saudara-saudara. Ketika TNI dan Polri ingin mensweeping kaos-kaos PKI, apa katanya? Udahlah, jangan terlalu over, biasa aja, biasa goblok loh. Sebanyak apapun hartanya, siapapun dia, apapun pangkat dan jabatannya, apapun suku dan agamanya, kalau mereka diusung oleh partai pendukung penista agama, maka tidak boleh kita pilih, dan besok akan kita tenggelamkan bersama-sama. Sangat provokatif. Isinya banyak menghujat, mencaci maki, melaknat dan lain sebagainya. Ya. Nah, persoalannya apakah sosok yang seperti ini pantas kita panggil Habib, gitu ya? Atau pantas gak kita jadikan sebagai panutan misalnya? Kenapa? Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kira-kira begitu bunyi ayatnya. Artinya, Ketua. Artinya ahli segala ahli, Ketua. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah hasanah. Lalu wajadilhum billati hiya ahsan. Dan ketika terjadi jidal, perdebatan, billati hiya ahsan, debatlah dengan cara yang ahsan, dengan cara yang terbaik. Jadi ini panduan bagi kita bagaimana caranya menyuruh orang ke dalam agama misalnya. Ada panduan-panduan yang harus kita penuhi. Yang pertama disebutkan bil hikmah. Nah, ini saya kutip dari tafsir Al-Misbah. Al-Habib Quraish Shihab mengatakan bahwa menurut beliau ada 3 metode dakwah yang harus dilakukan seseorang ketika dia hendak menyampaikan pesan-pesan Tuhan atau menyampaikan pesan-pesan agama gitu ya. Yang pertama bil hikmah tadi, dengan hikmah. Nah, dengan hikmah ini maksudnya apa? Kata Al-Habib Quraish Shihab, yang dimaksud dengan hikmah itu adalah yakni berdialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian lawan kita berbicara. Ya. Hikmah di sini menurut Al-Habib Quraish Shihab ini digunakan untuk orang yang memiliki intelektualitas yang tinggi. Ya,
Misalnya berceramah atau berdakwah di depan, atau yang menjadi pendengarnya itu adalah cendekiawan, orang-orang yang berilmu. Jadi dia harus menggunakan metode hikmah. Lalu metode berikutnya mau'izatil hasanah. Mau'izatil hasanah itu memberikan nasihat yang baik, hasanah yang baik. Jadi mau'izatil hasanah digunakan ketika audiensnya itu adalah orang yang awam. Orang yang awam. Potongan ayat berikutnya wajadilhum billati hiya ahsan. Dan jika berdebat, maka gunakanlah dengan cara yang lebih baik, ahsan. Jadi tadi mau'izatil hasanah dengan cara yang baik. Nah, ahsan di sini tingkatannya lebih baik lagi. Paling baik lah. Paling baik. Jadi inilah yang seharusnya menjadi kaidah. Inilah yang menjadi role model. Sebagai umat muslim, Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita, apakah zuriatnya juga wajib kita taati atau sebagai rujukan kita? Itu gimana kira-kira? Oke. Apakah para zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam patut kita jadikan teladan? Teladan gitu. Ya? Oke. Kembali lagi seperti kita bahas di awal tadi, ya, sebagaimana Al-Habib Quraisy Shihab mengatakan, ya, seorang Habib itu seorang yang ilmu agamanya luas, akhlaknya luar biasa, menjadi panutan, menjadi contoh yang baik, gitu, ya. Tentu kalau memenuhi kriteria itu, ya sah-sah saja kita mengikuti, karena tidak semua sayyid itu yang berperilaku baik. Ada juga sayyid yang kita tahu sendirilah. Ada sayyid yang kemarin itu bahkan menjadi tersangka kasus pencabulan. Nah, apakah mereka pantas kita jadikan sebagai contoh? Tentu tidak. Jadi banyak lagi habib yang lain yang pantas kita jadikan sebagai rujukan. Dan juga terkadang ada semacam dua hal yang bertolak belakang kadang-kadang. Jadi pengidolaan sosok Habib ini terkadang ini tergantung kepentingan politik. Ada juga unsur itu. Ada juga yang begitu. Jadi kalau sama pilihan politiknya Habib yang ini dibela-bela. Ya. Tapi kalau berbeda pilihan politiknya gitu ya. Pilihan politiknya enggak dibela. Meskipun itu dia dalam mengisikan ceramah, dalam sebagai ulama lah kita katakan di Indonesia gitu. Harus kita lihat juga dulu apa isi konteksnya ya. Harus kita lihat karena kita tahu bahwa Rasulullah itu menjadi suri tauladan, contoh yang baik. Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Rasulullah itu rahmat bagi semesta alam. Jangan malah terkadang banyak sekarang ini. Rasulullah kan rahmatan lil alamin. Dia juga mau lil alamin juga. Tapi enggak rahmatan. Ente tahu enggak? Tahu. Bukan rahmatannya. Dia ambil. Dia kan Rasulullah kan rahmatan lil alamin. Dia kepengen juga jadi lil alamin. Tapi enggak rahmatannya. Laknatan lil alamin. Jadi laknat bagi orang, bagi semesta alam. Kira-kira begitu. Nah, jadi tingkatnya ketua, misalkan tadi ada ahlul bait. Ada itroh ahlul bait. Nah, ada zuriyat. Jadi sampai mana batasan kita ini? Ada nggak batasan kita untuk mengikuti sampai di sini gitu? Begini ya. Ada sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini biasanya disebut dengan hadis Tsaqalain. Jadi hadis Tsaqalain, beliau bersabda, "Aku tinggalkan kepadamu dua perkara yang jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan itrah ahlul bait." Yang keduanya, bayangkan ini, yang keduanya tidak akan berpisah sampai akhirnya bertemu denganku di telaga Al-Haud. Maksudnya di telaga Al-Haud nanti di hari kiamat, di surga nanti kembali akan bertemu. Jadi Al-Quran dengan ahlul bait, itrah ahlul bait ini tidak akan pernah terpisah. Jadi yang tidak terpisah dengan Al-Quran itu itrah ahlul bait. Ahlul bait dan itrah ahlul bait yang tidak terpisah. Zuriatnya bisa juga terpisah.
Sementara yang ada di Indonesia kebanyakan zuriyat ya. Bukan kebanyakan, semua zuriyat. Karena ahlul bait itu terbatas, itrah ahlul bait juga terbatas. Jadi hadis Saqalain inilah yang seharusnya menjadi pegangan bagi kita ya. Yang siapa yang harus kita teladani. Baik, terima kasih Ketua atas penjelasannya. Semoga umat Islam yang ada di Indonesia ini mampu memilah dan memilih, karena banyak persepsi masyarakat yang ada di Indonesia ini, terkhusus umat Islam, bahwasanya Habib itu yang memang benar-benar keturunan Rasul dan yang sangat sempurna untuk dijadikan patron kehidupan gitu ya, ataupun dalam beragama. Oke, baik, sangat menarik saya kira, karena beberapa hari ini, belakangan ini sangat viral sekali nih, Habib sangat muncul di permukaan ini. Iya. Menjadi trending topik. Makanya kita sebagai umat Islam harus menggunakan akal, harus cerdas dalam memilih panutan kita, walaupun itu katanya dalam tanda petik adalah Habib. Mungkin sampai di sini saja video kita kali ini. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.